aku Aisyah Cile. Welcome to my YouTube channel. Oke, selanjutnya udah gak sabar kan nungguin episode keduanya. Jangan lupa sebelum kalian nonton episode 2, kalian mesti nonton dulu episode 1. Oke, lanjut ya guys. Ini sudah masuk episode 2. Teng, episode 2. Pada suatu malam. Langsung aja ya, langsung pada suatu malam. Pada suatu malam nih, kita berempat nih, aku, kakak aku, mama aku, adik aku 2, berlima ya, bukan 4, berlima. Papa aku kan kagak ada, kan ngojek papa aku ya kan. Nah, udah mau tidur nih, udah mau diboboin sama mama aku, udah mau diceritain masalah cerita SD-nya dia dulu, waktu dia lomba nyanyi di SD dia, di kampungnya dia. Ada suara orang gendor-gendor pintu guys, pintu guys. Ada orang gendor-gendor pintu. Kaget lah kita nih semua ya kan, pada melek semua. Pas dibukain pintu, nenek aku guys, nenek aku datang pakai beca. Nenek aku dari kampungnya dia tuh naik bus itu 6 jam perjalanan. Habis itu dia sampai di pasar tuh. Di pasar dia naik beca baru ke rumah aku lagi. Seneng lah aku, nenek aku datang. Karena nenek aku tuh kalau datang dia pasti bawa rambutan, hasil kebun sana. Bawa rambutan, dikasih lah cucu-cucunya ini uang buat jajan ya kan. Aku seneng banget, besok aku di sekolah bisa buat jajan banyak, ada duit dari nenek aku. Nah, jadi nih nenek aku nih datang, gak pakai ngomong, gak pakai apa, langsung mandi lah ya kan, minta temenin mandi ke sungai. Ayolah nek, aku temenin lah mandi ke sungai. Mau mandi kemana lagi, orang di tempat aku gak ada kamar mandi ya. Mandilah ke sungai sama nenek aku malam-malam tuh, gak malam banget sih, sekitar jam 8-an. Orang di tempat aku mah sepi banget, jadi kalau sudah habis maghrib aja tuh udah sepi banget. Orang udah pada di rumah semua guys, namanya juga di desa ya kan. Sudah selesailah nenek aku mandi, sampai aku gemetar kan tadi nemenin nenek aku di sungai. Orang di sungai gelap banget, pohon gede-gede semua, mana di situ katanya sering ada penampakan lah segala macam. Tapi janganlah kalian pikir macam-macam aku segala lihat kuntilanak di situ, enggak. Mata aku mah masih ketutup, aku nggak bisa lihat yang kayak gituan ya. Terus habis itu sudah selesai nenek aku mandi, kita baliklah ke rumah lagi ya kan. Nanya lah mama aku, ngapa nek kok kesini dadakan, udah selesai apa panennya? Udah, nenek aku bilang udah selesai lah, aku ini panen, aku kangen sama cucu aku. Udahlah, tidurlah kita di situ berenam jadinya kan ya. Jadi berenam, mama aku, nenek aku sama kita, meleklah kita semua. Mama aku udah tidur tuh dia, udah mimpi dia ya kan. Mamaku cerita-cerita sama nenek aku, sampailah pada cerita yang tidak kita duga-duga. Nenek aku bilang kakak aku itu sebetulnya punya kembaran guys, punya kembaran cowok, tapi dia adanya di alam goib. Takut nah, takut tahu kalau ngomongin itu. Katanya nenek aku sih namanya gak boleh disebutin guys, soalnya kalau namanya disebutin dia suka datang. Kita sih gak pernah lihat, kita gak pernah percaya ya dulu, sampai akhirnya aku kuliah itu kita baru percaya saat teman kita ada yang indigo yang bisa lihat, itu baru kita percayanya. Nah, gak usah disebutin namanya ya, apa sebutin aja ya, gimana, mumpung siang nih aku sebutin aja ya. Namanya itu, nama panggilannya, bismillahirrahmanirrahim, Abdullah. Udah ya, udah pada dengar semua ya kan. Oke guys, kita nggak boleh ngulang-ngulang namanya ya, udah kalian cukup ingat aja namanya dia siapa. Nah, kita ini anak-anaknya mama aku nggak pernah ada yang percaya masalah saudara kita itu ya. Nah, sampai akhirnya mama aku, akhirnya pagi keesokan paginya udah selesai cerita, kita tanyalah ke mama aku marah-marah, nggak usah lah, mama aku bilang percaya yang begitu-begituan, kagak ada. Karena mama aku ini tipe orang yang nggak mau anaknya ada hubungan sama yang goib-goib kayak gitu. Memang kita meyakini mereka ada, tapi nggak usah lah sampai gimana gitu ya kan. Nah, terus habis itu aku tanyalah mamaku, emang bener mama ngerasain ngelahirin anak kembar apa enggak? Mama aku cerita, memang waktu lahirannya kakak aku itu, kakak aku nggak bisa keluar guys, sampai 3 hari 3 malam. Sampai mama aku itu katanya udah biru banget, udah pucat banget katanya gitu. Nah, pas lahiran itu kerasa mamaku ada keluar bayi pertama 1. Nah, disusullah yang kedua sama kakak aku. Nah, bayi yang pertama 1 tadi hilang, kagak ada orangnya. Nah, tapi tali pusernya kakak aku itu ada 2.
Yang satu udah copot, kayak ada 2 bayi guys, tinggal tali pusernya doang. Kakak aku masih nempel di pusernya dia kan. Yang satu udah copot. Nah, katanya nenek aku yang bisa lihat itu cuma nenek aku sama bidan doang. Itu waktu dibawa sama si orang itu. Jadi kayak saudaranya kakak aku itu kayak diminta gitu loh sama orang goib sana guys ya. Itu cowok dia, saudaranya kakak aku itu cowok. Dan katanya nenek aku, dia itu akan selalu menempel sama kakak aku sampai kakak aku menikah. Setelah kakak aku menikah barulah akan pindah ke aku guys. Tapi cuma sekedar ke aku ini gak jagainnya gak seketat dia yang jagain kakak aku gitu. Nah kita tuh kan gak ada yang percaya ya sama dia. Tapi satu kejadian yang membuat kita percaya sama dia. Satu bahkan lebih dari satu kejadian. Yang pertama saat kita kuliah, om aku kan hilang tuh guys. Hilang 3 hari. Dicek ke orang pinter, katanya om aku disembunyiin makhluk-makhluk kayak gitulah. Akhirnya kakak aku ngomong kan nih, kalau memang kamu nih saudara aku yang di samping aku, kalau memang bener-bener ada, tolonglah jemput om aku. Soalnya om aku hilang nih, buktiin kalau kamu memang bener-bener ada. Dan bener guys, om aku dijemput. Om aku waktu balik tuh kan linglung ya. Nah katanya om aku dijemput sama kakak aku. Memang mukanya kakak aku mirip banget. Tapi om aku bingung kenapa kakak aku jadi cowok begitu. Sampai om aku tuh sekitar 3 harian kali linglung, cuma mikirin gituan doang. Terus kejadian kedua, pas kita kuliah, teman aku satu yang anak indigo, itu teman aku kan dia bisa lihat. Terus dia tanyalah ke aku, dia nggak berani nanya ke kakak aku langsung, dia nanya ke aku, emang kakak kamu punya pegangan ya, kayak pegangan kayak sejenis piaraan gitu. Kita bilang mah enggak. Emang kenapa? Ada yang ngikutin tuh. Mendekatlah kakak aku kan, dia senang banget dah kalau cerita-cerita begitu, karena dia memang benar-benar pengen buktiin bahwa itu benar-benar ada apa enggak. Ciri-cirinya gimana? Disebutin lah sama teman aku ciri-cirinya. Tinggi, putih, ganteng, mukanya mirip sama kakak aku, ada tai lalatnya di dagu atau di mana gitu ya, aku lupa, pokoknya daerah muka ada tai lalatnya. Nah dia sebutin sudah ciri-cirinya ke kakakku. Kakak aku bilang, oh iya bener itu saudara aku, tapi itu bukan pegangan, gak tahu dah itu dia ngikut aja gitu. Nah kejadian ketiganya ini guys, pas aku sudah nikah dan mama aku nganterin aku ke tempat tinggal suami aku ya kan. Terus ke keluarganya suami aku, itu kan ponakannya suami aku ada yang bisa lihat juga ya, yang kadang-kadang bisa lihat. Terus habis itu ponakan suami aku nanya ke aku pas sudah selesai kenalan, selesai semua, besoknya dan besoknya lagi ya, kita udah deket lah pokoknya. Nanya ke aku, tante aku mau tanya deh, kenapa itu cowok yang waktu nganterin tante, enggak ini bukan manusia, ini kayak orang goib gitu. Itu ada cowok yang waktu itu datang ke rumah pas kenalan itu, nepok-nepok pundaknya tante sama nepok-nepok pundaknya suami om gitu kan, dia manggilnya suami akunya, manggil suami aku om. Nah pas nepok-nepok pundak om, nepok-nepok tante itu, habis itu dia bisikin aku, nitip ya, ini kesayangan. Nah cuma gitu doang dia ngomongnya. Itu dia bisikin ponakan aku tuh, katanya gitu. Makanya ponakan aku nanya itu siapa. Aku langsung lah aku percaya. Wah ini mah bener-bener ada nih saudaranya kakak aku gitu. Bayangin guys, dari aku kecil sampai sekarang baru aku sekarang bener-bener percaya dia ada. Itulah cerita keluarga kami, udah lengkap kan sama keluarga yang goib-goib. Ada satu punya keluarga goib kan, lengkap sudah aku ceritain semua. Takutlah aku kalau dia nggak aku ceritain nanti dia ngiri. Siapa tahu dia lihat channel YouTube aku, kenapa dia tidak diakuin gitu ya kan, kenapa dia nggak diceritain. Takut aku diapa-apain sama dia, takut mata aku nih dibuka jadi bisa lihat dia. Aku tuh pengen lihat dia tuh, pengen lihat dia doang, tapi kalau lihat yang lainnya aku nggak mampu guys. Dengar suara kucing aja tengah malam aku loncat ya kan. Nah apalagi kalau lihat yang lain-lain, kalau cuma lihat dianya doang aku mah nggak apa-apa. Nah di episode ketiga nanti kalian akan tahu kenapa channel aku kok dinamain Keluarga Tak Kasat Mata. Ya oke, keluarga aku udah lengkap, aku ceritain, tungguin episode 3-nya.